Mungkin Anda pernah melihat video tentang kuliner jalanan India dan bertanya-tanya, apakah orang-orang di sana benar-benar memakannya? Kita akan membahas makanan nanti, tapi sebelum itu, ada hal yang harus saya ceritakan terlebih dahulu. Dari semua negara yang pernah saya kunjungi, India adalah satu-satunya tempat di mana saya mengalami gangguan pencernaan setiap hari tanpa henti. Ya, setiap hari. Bahkan air dari pancuran tidak aman diminum karena tingkat kontaminasinya sangat tinggi di berbagai wilayah negara ini. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering muncul di benak para wisatawan. Mengapa India terlihat begitu kotor? India adalah negeri dengan kontras luar biasa. Keindahan dan kesulitannya berjalan berdampingan, dan keduanya bisa membuat Anda tertegun. Di satu sisi, ada Kerala, dijuluki God's Own Country, dengan garis pantainya yang indah menyaingi pantai-pantai Karibia. Di sisi lain, bagian utara India dikelilingi jajaran Himalaya yang megah, menyajikan panorama pegunungan paling menakjubkan di dunia. Wilayah Kashmir dan Ladakh bahkan sering disebut-sebut oleh pelancong sebagai pengalaman spiritual yang mengubah hidup. Dahulu kala, area yang kini menjadi pegunungan Himalaya sebenarnya tertutup lautan. Ketika pergeseran bumi terjadi, laut itu surut, meninggalkan jejak kristal dan endapan garam berkilauan yang masih bisa ditemukan hingga kini. Beralih ke ujung selatan ada Kanyakumari, titik paling bawah di peta India. Disinilah tiga samudra besar bertemu, Samudra Hindia, Laut Arab, dan Teluk Benggala. Jika Anda berdiri di tepiannya, Anda bisa benar-benar menyaksikan perbedaan warna air laut yang berpadu menjadi satu pemandangan luar biasa. Namun, di balik keindahan geografisnya, India juga memiliki sisi gelap yang menarik untuk dipahami. Negara ini memiliki tingkat kasus penyakit genetik langka tertinggi di dunia. Salah satu penyebabnya adalah praktik perkawinan antar kerabat yang masih terjadi di beberapa daerah. Ketika dua orang tua membawa gen cacat yang sama, peluang anak mereka mewarisi kelainan genetik meningkat secara signifikan. Ditambah lagi dengan sanitasi air yang buruk dan makanan yang sering terkontaminasi, hal ini menciptakan tantangan besar bagi sistem kesehatan masyarakat di sana. India kini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, lebih dari 1,4 miliar jiwa atau sekitar 4 kali lipat populasi Amerika Serikat. Di negara yang padat seperti ini, sungai memiliki makna spiritual yang sangat dalam. Sungai Gangga misalnya, disucikan oleh lebih dari 900 juta penganut Hindu. Mereka percaya mandi di airnya dapat menyucikan dosa dan menyembuhkan jiwa. Bagi banyak orang, dikremasi di tepi Gangga dan menaburkan abunya ke sungai dianggap sebagai puncak perjalanan hidup, simbol pelepasan dari siklus kelahiran kembali. Namun tidak semua orang dibakar. Dalam tradisi Hindu, bayi, wanita hamil, dan orang-orang yang dianggap suci seringkali dilarung ke sungai tanpa dikremasi. Dengan kata lain, jasad manusia yang belum dibakar terkadang berakhir di perairan yang sama digunakan jutaan orang untuk mandi, minum, dan beribadah. Hal yang sama berlaku bagi sapi, hewan yang dianggap suci dalam ajaran Hindu. Saat pandemi COVID-19, situasi semakin memprihatinkan ketika media memperlihatkan tubuh-tubuh manusia dalam kondisi membusuk yang hanyut di sungai, sementara hewan liar terlihat memakannya di tepian. Pemandangan ini begitu memilukan, tetapi praktik tersebut tetap berlanjut karena berakar dalam pada kepercayaan dan adat istiadat masyarakat. Sekarang mari kita berpindah ke Dharavi, kawasan kumuh paling padat di dunia yang terletak di jantung Mumbai. Sebelum lanjut, jika menurut Anda video seperti ini layak disebarluaskan agar lebih banyak orang mengetahuinya, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Dan jika Anda menonton lewat ponsel, jangan hanya berhenti di tombol suka. Tekan juga tombol hype di bawah video, karena dukungan kecil Anda benar-benar membantu kami terus berkarya. Kembali ke Dharavi. Kawasan ini hanya seluas 2,39 km persegi, namun menampung lebih dari 1 juta penduduk. Kepadatan populasinya mencapai sekitar 418.000 orang per kilometer persegi. Bandingkan dengan Manhattan di Amerika Serikat yang hanya memiliki sekitar 28.000 orang per kilometer persegi. Banyak gang di sana begitu sempit hingga Anda harus berjalan miring untuk bisa melewatinya. Kehidupan di Dharavi berlangsung di ruang yang sangat terbatas. Orang memasak,
mandi, dan beristirahat di area yang lebih kecil daripada ukuran lemari rata-rata di rumah-rumah Amerika. Namun yang mengejutkan, dari tempat yang sering disebut sebagai salah satu wilayah termiskin di dunia, muncul ekonomi yang bernilai $1 miliar AS setiap tahun. Ya, Dharavi menghasilkan miliaran dolar dari sistem industri daur ulang dan manufaktur yang sangat efisien. Sampah plastik dari seluruh India dikirim ke sini untuk disortir, dicuci, dan diolah menjadi bahan baku baru. Produk hasil olahan tersebut bahkan diekspor ke luar negeri. Sebagian bisa ditemukan di situs-situs seperti Amazon. Selain itu ada pula sekolah swasta dengan biaya sekitar $450 per tahun, rumah yang dijual sekitar $25.000, dan biaya sewa bulanan sekitar $160. Yang menarik di negara yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, sekitar 80,5%, Anda tetap akan menemukan kuil-kuil megah berdiri di tengah pemukiman kumuh ini. Tak hanya itu, pabrik tekstil di Dharavi memproduksi pakaian untuk pasar internasional. Meskipun fasilitasnya sederhana, sistem kerja dan jaringan bisnis mereka sangat rapi dan produktif. Tentu saja masalah infrastruktur masih menjadi kendala besar. Air memang disediakan gratis, tetapi hanya mengalir 3 jam sehari. Jika Anda melewatkan waktu itu, Anda harus menunggu hingga keesokan harinya. Wisatawan pun disarankan untuk tidak masuk ke Dharavi sendirian, karena risiko tersesat atau menjadi korban pencurian cukup tinggi. Tempat ini juga menjadi terkenal secara global setelah digunakan sebagai lokasi syuting film pemenang Oscar tahun 2008, Slumdog Millionaire karya sutradara Danny Boyle. Namun jujur saja, sekalipun saya diberi bayaran lebih, saya pribadi tidak akan memilih tinggal di sana. Sekarang, mari kita bahas bagian yang paling menarik, makanan jalanan India. Tapi hati-hati, beberapa kebiasaan yang akan saya ceritakan mungkin akan membuat Anda terkejut. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya mengalami diare setiap hari di sana, dan ini salah satu alasannya. Pernah dengar tentang roti ketiak? Beberapa penjual jalanan menggunakan cara unik untuk meratakan adonan roti. Alih-alih memakai tangan, mereka menekan adonan di bawah ketiak dan meremasnya beberapa kali sebelum digoreng. Menurut mereka, keringat memberi rasa alami. Syaratnya, si penjual tidak boleh memiliki bau badan agar hasilnya layak makan. Ada juga minuman lidah buaya yang diproses langsung tanpa sarung tangan. Penjual memotong batang lidah buaya, memeras lendirnya dengan tangan kosong, lalu mencampurkannya dengan sirup manis sebelum disajikan. Begitu pula dengan sari tebu. Batangnya tidak dikupas, hanya disekat dengan kain seadanya lalu langsung dimasukkan ke mesin pemeras. Di negara bagian Chhattisgarh, ada kuliner unik bernama chapra, yaitu saus yang dibuat dari campuran telur dan cairan tubuh semut merah. Semut dikeringkan, digiling, lalu dicampur dengan garam dan pemanis. Rasanya asam pedas, karena kandungan asam format di dalam tubuh semut. Penduduk setempat percaya saus ini memiliki khasiat obat dan menjadi santapan istimewa di daerah tersebut. Jika Anda tak suka makanan ekstrim, Anda bisa menikmati sepiring nasi tradisional dengan harga hanya sekitar $0,50. Jangan lewatkan juga pani puri, roti kecil berisi air rempah-rempah yang menjadi salah satu jajanan paling populer di seluruh India. Bagi pencinta sensasi ekstrim, ada pula makanan yang disebut fire paan, yang dapat ditemukan di New Delhi dan Mumbai. Hidangan ini melibatkan api sungguhan, campuran rempah, buah kering, biji adas, daun sirih, cengkeh, dan saus dibungkus menjadi satu lalu dibakar sebelum dimasukkan ke dalam mulut pelanggan. Begitu mulut ditutup, api langsung padam. Orang India percaya hidangan ini dapat menyembuhkan batuk, flu, dan meningkatkan stamina. Kalau Anda ingin yang lebih ringan, cobalah smoothie anggur hijau yang populer di berbagai kota besar. Dalam budaya makan India, tangan memegang peran penting. Mereka hanya menyentuh makanan dengan ujung jari kanan karena tangan kiri dianggap tidak suci. Makanan dan minuman dipandang sebagai berkah dari dewa. Jadi, menyentuhnya langsung tanpa alat makan adalah bentuk penghormatan. Roti pipih seperti roti dan chapati digunakan untuk menyendok kari. Sementara bagi turis asing, mencoba makan tanpa sendok atau garpu bisa menjadi tantangan tersendiri. Umumnya, para penjual dan juru masak tidak segan mencelupkan tangan mereka langsung ke dalam makanan, baik itu hidangan kering maupun berkuah. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda cukup berani untuk mencoba semua hidangan dan pengalaman ini?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar, ya atau tidak, dan bagikan pandangan Anda kepada kami. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sapi di India menempati posisi yang sangat istimewa. Bahkan bisa dikatakan mencapai level yang hampir ilahi. Di negara ini, pelanggaran terhadap hewan tersebut bisa berakibat fatal, baik secara hukum maupun sosial. India memiliki larangan penuh terhadap penyembelihan sapi. Anda boleh memotong kambing, domba, atau kerbau, tetapi membunuh sapi adalah tindakan yang sepenuhnya ilegal. Jadi, jika Anda menginginkan sepotong stek daging sapi, Anda tidak akan menemukannya di sini. Yang bisa Anda santap hanyalah daging kerbau yang masih diperbolehkan secara hukum. Selama masa pandemi COVID-19, ketika dunia sibuk mencari vaksin dan perawatan medis, sejumlah umat Hindu di negara bagian Gujarat memilih pendekatan yang sangat berbeda. Setiap minggu, mereka mengunjungi penampungan sapi, lalu mandi dengan susu sapi, dan mengoleskan campuran urin serta kotoran sapi ke tubuh mereka. Mereka meyakini bahwa ritual ini bisa memperkuat daya tahan tubuh terhadap virus. Tidak ada dokter yang merekomendasikan praktik tersebut, namun keyakinan spiritual membuat banyak orang tetap melakukannya dengan sepenuh hati. Kepercayaan terhadap kesucian sapi memang menarik untuk disimak. Banyak orang berdoa dengan cara memegang ekor sapi dan membiarkan kepala mereka disentuh oleh hewan itu. Mereka percaya sentuhan tersebut dapat menghubungkan manusia langsung dengan energi ilahi. Di Benggala Barat, sapi bahkan diwajibkan memiliki kartu identitas untuk mencegah penyeludupan dan memastikan perlindungan mereka. Akibatnya, sapi-sapi ini bisa bebas berjalan di jalanan, tidur dimanapun mereka suka, bahkan kadang duduk di tengah lalu lintas, tanpa ada yang berani mengusirnya. Setiap tahun, ada hari khusus bernama Gopastami, perayaan yang sepenuhnya didedikasikan untuk sapi. Pada hari itu, sapi-sapi dimandikan, dihias dengan bunga, dan dihormati dengan penuh kasih. Namun di antara semua perayaan yang berhubungan dengan sapi, salah satu yang paling unik adalah Festival Pidakala, di mana orang-orang saling melempar kotoran sapi sebagai bagian dari ritual. Meskipun peserta sering terluka, penduduk setempat percaya luka itu akan sembuh secara ajaib dalam 3 hari. Di India, transportasi juga merupakan pengalaman tersendiri. Tak peduli seberapa padat bus atau kereta, selalu ada ruang bagi 1 atau 2 orang tambahan. Orang naik ke atap, bergelantungan di sisi kendaraan, dan entah bagaimana sistem ini tetap berjalan tanpa kekacauan besar. Namun, ada hal kecil yang sering membuat wisatawan frustasi. Konsep antrean di sini berbeda dengan di negara-negara barat. Anda bisa berdiri dalam barisan rapi selama berjam-jam, dan begitu giliran tiba, orang-orang lokal tiba-tiba menyelip ke depan Anda dalam sekejap. Fenomena ini umum terjadi dimanapun, terminal bus, bioskop, pusat perbelanjaan, bahkan kantor pemerintah. Kadang Anda membeli tiket bus bertuliskan Deluxe Bus, berharap mendapatkan kendaraan nyaman dengan pendingin udara. Tapi yang datang justru bus tua penuh sesak, dan tulisan Deluxe itu hanyalah cat hias di bodinya. Jalanan India menampilkan pemandangan luar biasa. Mobil, becak, pejalan kaki, hewan, sepeda motor, dan bus besar, semua berbagi ruang sempit yang sama. Meski tampak kacau, entah bagaimana semuanya tetap berjalan dengan harmoni khas India. Sekarang, mari kita bahas salah satu aspek budaya yang akan membuat Anda tercengang. Tradisi pernikahan di beberapa komunitas India. Di wilayah India Selatan, terdapat suku bernama Toda, yang memiliki sistem perkawinan tidak lazim yang disebut perkawinan kelompok. Ini bukan poligami seperti yang mungkin Anda pikirkan, melainkan satu wanita menikahi beberapa pria sekaligus. Tradisi ini memiliki ritual unik pada malam pernikahan. Sang istri akan melakukan hubungan intim dengan setiap suaminya secara bergiliran dalam urutan tertentu yang sudah ditetapkan adat. Bagi masyarakat Toda, ini bukan sekedar urusan fisik. Ini adalah simbol penyatuan jiwa dan keseimbangan di antara para suami dan istri. Mereka percaya bahwa berbagi keintiman dengan seluruh pasangan memperkuat rasa keadilan, keharmonisan, dan kesuburan dalam rumah tangga. Praktik ini memperlihatkan cara pandang yang sangat berbeda terhadap konsep pernikahan dan keluarga, membuka jendela baru untuk memahami betapa beragamnya interpretasi budaya terhadap hubungan manusia. Tak mengherankan karena India juga merupakan tempat kelahiran Kama Sutra,
teks kuno yang menjadi panduan paling lengkap dalam hal percintaan, romansa, dan kehidupan intim. Buku ini tidak hanya membahas hubungan fisik, tetapi juga tentang seni merayu, membangun koneksi emosional, hingga etika hubungan antar pasangan. Selain itu, India juga menjadi rumah bagi salah satu kelompok spiritual paling ekstrim di dunia, para biksu Aghori. Mereka hidup terutama di kota suci Varanasi dan dikenal karena praktik religius yang melampaui batas tabu masyarakat umum, termasuk kanibalisme simbolik. Menurut ajaran mereka, menghadapi hal-hal yang dianggap menjijikan atau terlarang adalah cara untuk menaklukkan rasa takut dan mencapai pencerahan sejati. Para Aghori sering bermeditasi di tempat kremasi, duduk di antara abu jenazah yang baru saja dibakar. Tubuh mereka dilumuri abu manusia yang dianggap suci, sebagai simbol lepas dari keterikatan duniawi. Kadang, mereka menawarkan untuk menggambar tanda di dahi pengunjung menggunakan abu tersebut sebagai bentuk perlindungan spiritual dengan imbalan uang kecil. Kehidupan mereka berkaitan erat dengan sistem kasta yang sudah berakar kuat di India. Meskipun secara hukum sudah dihapus, realitas sosial menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap kasta rendah masih ada. Orang-orang dari kasta terendah yang disebut Dalit atau kaum tak tersentuh biasanya bertugas mengurus kremasi, membersihkan limbah manusia, dan melakukan pekerjaan yang dianggap najis oleh kasta lebih tinggi. Selama berabad-abad, mereka diperlakukan sebagai kelas sosial paling rendah, terpinggirkan, dan dijauhkan dari kehidupan masyarakat umum. Namun, tidak semua bagian India bisa dijelajahi bebas. Salah satu tempat paling berbahaya di dunia ada di sini, Pulau Sentinel Utara, bagian dari Kepulauan Andaman dan Nicobar. Pulau ini dihuni oleh suku Sentinel, masyarakat terisolasi yang menolak setiap bentuk kontak dengan dunia luar. Mereka telah hidup mandiri selama ribuan tahun tanpa teknologi modern. Setiap upaya mendekati pulau itu selalu berakhir dengan kekerasan. Suku Sentinel akan menembakkan panah dan tombak kepada siapapun yang mencoba mendarat. Pemerintah India bahkan melarang keras siapapun untuk mendekati pulau tersebut demi melindungi mereka dari penyakit modern yang bisa memusnahkan seluruh komunitas. Mereka sangat rentan terhadap virus umum seperti flu, yang bagi kita tampak ringan tetapi bisa mematikan bagi mereka. Tragedi terakhir terjadi pada tahun 2018 ketika seorang misionaris asal Amerika, John Allen Chau, terbunuh setelah mencoba menginjili suku ini. Dan kini mari kita beralih pada sisi spiritualitas India yang paling menakjubkan. Agama Hindu memiliki ribuan dewa dan dewi, masing-masing dengan karakter, peran, dan kekuatan yang berbeda. Dari Brahma sang pencipta alam semesta hingga Kali, dewi kehancuran yang menakutkan, setiap aspek kehidupan manusia memiliki perwujudan ilahi tersendiri. Ada dewa untuk kekayaan, cinta, perang, hujan, pengetahuan, dan perlindungan. Sejak kecil, banyak orang India sudah diajarkan untuk memilih satu dewa utama yang menjadi pelindung pribadi mereka. Itulah mengapa kehidupan spiritual masyarakat India sangat berwarna dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Berbicara tentang spiritualitas, tidak ada yang menandingi intensitas Festival Thaipusam di Tamil Nadu, India bagian selatan. Festival ini menjadi simbol pengorbanan dan pengabdian kepada Dewa Murugan, putra Shiva. Para peserta menunjukkan iman mereka dengan cara ekstrem, menusukkan kait logam ke kulit, membawa struktur besar berhias warna-warni yang disebut kavadi, bahkan mencambuk diri mereka sendiri dengan rantai. Yang luar biasa, sebagian besar peserta mengaku tidak merasakan sakit sedikit pun. Penelitian menunjukkan bahwa kondisi spiritual mendalam, konsentrasi tinggi, dan pelepasan hormon endorfin selama ritual dapat mengurangi rasa sakit secara signifikan. Tubuh mereka seolah berada dalam keadaan trans, di mana rasa nyeri dan luka menjadi tidak berarti di hadapan kekuatan keyakinan. Populasi India yang sangat besar ditambah tantangan sosial yang kompleks telah melahirkan beberapa pekerjaan paling unik dan aneh yang tidak akan Anda temukan di negara manapun di dunia. Salah satu contohnya adalah profesi detektif pernikahan. Terdapat lebih dari 15.000 penyelibik di seluruh negeri yang memiliki satu misi utama, menelusuri latar belakang calon pasangan, mencari tahu apakah mereka pernah menikah, berselingkuh, atau menyembunyikan rahasia pribadi sebelum naik ke pelaminan. Namun, profesi yang mungkin lebih tidak biasa lagi adalah Inspektur Ludah Mumbai.
Pekerjaan ini lahir karena kebiasaan meludah di tempat umum sudah menjadi masalah besar di kota tersebut. Para petugas khusus ini berpatroli secara diam-diam di tempat-tempat ramai untuk menangkap pelanggar yang ketahuan meludah sembarangan. Kebiasaan ini sebagian besar berasal dari konsumsi paan, campuran daun sirih, kapur, dan kacang pinang yang dikunyah oleh banyak orang India. Saat diludahkan, cairannya meninggalkan noda merah mencolok yang menempel di tembok, trotoar, dan bahkan kendaraan umum. Jika Anda berkeliling di Mumbai, hampir di setiap sudut akan terlihat bekas percikan merah yang menjadi ciri khas kota ini. Para inspektur sering menyamar di antara kerumunan, menunggu momen tepat untuk memergoki pelaku dan menjatuhkan denda di tempat. Itu membuatnya seperti permainan kucing dan tikus antara penegak aturan dan para peludah profesional. Hidup di negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk menuntut kreativitas dan kemampuan beradaptasi luar biasa. Disinilah masyarakat India menunjukkan kehebatan mereka. Tak peduli di mana Anda berada, di stasiun kereta, pasar, atau gang kecil, akan selalu ada seseorang yang menawarkan solusi untuk kebutuhan Anda. Payung Anda rusak, akan ada tukang yang siap memperbaikinya di tempat. Butuh potong rambut di trotoar, ada tukang cukur yang membawa kursinya sendiri. Bahkan ada tabib jalanan yang mengatur tulang retak, membersihkan telinga atau mengobati luka langsung di pinggir jalan. Meski kebersihan masih menjadi isu besar, banyak orang India sadar dan berusaha memperbaikinya. Pemerintah, organisasi masyarakat, serta ribuan relawan lokal gencar mengadakan kampanye kebersihan. Mereka membersihkan sungai, taman, serta jalanan kota, dan meluncurkan program daur ulang dengan hadiah bagi warga yang berpartisipasi. Beberapa daerah bahkan sudah mulai melarang penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa akar masalah kebersihan dan sanitasi di India erat kaitannya dengan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Negara ini memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, tetapi kesenjangan pendapatan masih besar. Sekitar 35% penduduk India masih hidup dengan penghasilan hanya beberapa dolar per hari. Di wilayah termiskin, di mana sekolah kekurangan dana dan akses air bersih terbatas, kebersihan menjadi tantangan yang sulit diatasi. Meski begitu, penting untuk diingat bahwa tidak semua wilayah India kotor. Banyak kota besar dan daerah wisata yang sangat bersih dan tertata. Masalah kebersihan umumnya terpusat pada kawasan berpenghasilan rendah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Faktor budaya tertentu pun terkadang memperkuat kebiasaan lama yang sulit diubah, meskipun upaya penyadaran terus dilakukan. Di sisi lain, India juga merupakan rumah bagi beberapa mahakarya seni dan arsitektur paling luar biasa di dunia. Karya-karya ini menjadi bukti bahwa meski menghadapi banyak kesulitan, bangsa India mampu melahirkan keindahan yang tak tertandingi. Salah satunya adalah kuil Meenakshi di kota Madurai, Tamil Nadu. Sebuah keajaiban arsitektur bergaya Dravida yang didedikasikan untuk Dewi Meenakshi, perwujudan dari Parvati, Dewi Cinta dan Kebijaksanaan. Kompleks candi ini mempesona dengan menara-menara berwarna cerah yang dipenuhi ukiran dewa, makhluk mitologis, dan kisah epik Hindu. Setiap inci dindingnya dihiasi detail rumit yang membutuhkan waktu berabad-abad untuk diselesaikan. Anda bisa berjalan berjam-jam di dalam kompleks ini dan tetap menemukan hal-hal baru di setiap sudutnya. Situs bersejarah lainnya yang tak kalah menakjubkan adalah Gua Ajanta di Maharashtra. Dibangun sekitar abad kedua sebelum Masehi, gua-gua ini memamerkan lukisan dan pahatan batu tertua serta terawat terbaik di dunia. Diukir langsung di tebing, setiap ruangan dipenuhi lukisan dinding yang menggambarkan kisah kehidupan Buddha dan suasana masyarakat India kuno. Mengingat karya ini dibuat lebih dari 2 milenium lalu dengan peralatan sederhana, tingkat keindahan dan ketelitiannya benar-benar menakjubkan. Monumen seperti Meenakshi dan Ajanta menjadi bukti nyata bahwa budaya India mampu menciptakan keagungan abadi di tengah kesulitan hidup. Inilah kontras yang luar biasa. Bangsa yang masih bergulat dengan sanitasi modern justru berhasil menghasilkan beberapa karya seni paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dan begitulah fakta luar biasa tentang kehidupan nyata di India. Hal-hal yang jarang disorot oleh film Bollywood maupun dokumenter wisata biasa. Yang paling mengesankan dari India adalah kemampuannya menampilkan seluruh spektrum pengalaman manusia dalam satu tempat. Di sini Anda akan menemukan kekayaan luar biasa berdampingan dengan kemiskinan mendalam,
kebijaksanaan kuno bersanding dengan teknologi modern, serta spiritualitas mendalam hidup berdampingan dengan realitas keras kehidupan sehari-hari. India membuat kita merenungkan kembali apa arti kemajuan, kebersihan, keindahan, dan bahkan kemanusiaan itu sendiri. Ia mengaburkan batas antara yang indah dan yang kacau, antara inspirasi dan keterkejutan. Tidak ada tempat lain di dunia yang begitu nyata dan kompleks seperti India. Jadi, di antara semua hal yang telah Anda dengar hari ini, fakta mana yang paling mengejutkan Anda? Pernahkah Anda mengalami sesuatu yang serupa dalam perjalanan Anda? Ceritakan di kolom komentar. Jika Anda menonton hingga bagian ini, berarti Anda benar-benar menikmati kontennya. Jangan lupa tekan tombol like agar kami tahu video ini bermanfaat bagi Anda. Jika menonton lewat ponsel, ketuk juga tombol hype di bawah. Tindakan kecil yang sangat membantu kami untuk terus membuat video seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Kami menghargai setiap dukungan Anda. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan cerita perjalanan dan kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Tetap sehat, tetap penasaran, dan teruslah menjelajah.